Kabar penghapusan premium di masyarakat menimbulkan reaksi pro dan kontra. Pemerintah pun menegaskan, bahan bakar minyak jenis RON 88 atau bensin premium itu tidak akan dihapus tahun ini, melainkan bensin premium akan hilang secara alamiah. Wakil Menteri Keuangan Sualhasil Nazara menyatakan, pemerintah tidak memiliki rencana penghapusan, sehingga premium tetap ada. Bensin premium pun masih digunakan pemerintah sebagai campuran pada Pertalite. Saat ini premium masih mendapatkan subsidi pemerintah. Subsidi itu baik yang dipakai langsung masyarakat maupun premium RON 88 yang digunakan sebagai campuran untuk Pertalite. Pemerintah melihat ada perubahan minat konsumsi BBM dari premium beralih menjadi Pertalite. Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Riset dan Inovasi Kemenko Perekonomian, Monty Giriana menjelaskan, permintaan premium telah menurun tajam secara persentase. Pada Desember 2021, kata Monty, permintaan premium telah mendekati 0% dibandingkan permintaan gasolin nasional. Seiring dengan kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok, pemerintah mengklaim harga kedelai masih terkendali. Salah satunya ditopang dari pasokan yang masih aman. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengklaim posisi stok kedelai dalam negeri 150.000 ton. Jumlah ini akan bertambah 250.000 ton hingga akhir Januari. Dengan jumlah pasokan ini, stok kedelai aman hingga 1,6 bulan ke depan. Kemendak juga terus memonitor stok yang dimiliki importir anggota Asosiasi Importir Kedelai Indonesia, serta memantau perkembangan harga kedelai, baik tingkat dunia, importir, maupun pengrajin tahu dan tempe. Hal ini dilakukan agar pasokan kedelai tetap aman hingga puasa dan lebaran pada 2022. Setelah melalui proses panjang, holding BUMN Pangan resmi diluncurkan 12 Januari 2022. Holding BUMN Pangan yang diberi nama ID Food ini dipimpin oleh PT Raja Wali Nusantara Indonesia sebagai induk holding. Sebagai holding, ID Food terdiri dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sanghyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari, dan PT Garam yang kemudian dialihkan ke RNI sebagai induk holding BUMN Pangan. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, jika holding ini sangat dibutuhkan untuk menghadapi tekanan disrupsi digital dan inovasi yang dinilai sangat penting untuk masalah pangan nasional. Nantinya, ID Food didorong untuk mengamankan supply chain pangan serta menciptakan ekosistem pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Di tengah sorotan ancaman krisis energi, perusahaan listrik negara mendapatkan dana segar dari pemerintah 4,2 triliun rupiah. Penyertaan modal negara itu cair dan akan digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan serta meningkatkan kapasitas usaha. Sumber anggaran yang digunakan untuk tambahan PMN-PLN ini berasal dari pengalihan barang milik negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, di mana pengadaan bersumber dari APBN tahun anggaran 2009 hingga 2014. Sebelumnya, pada Oktober 2021, PLN juga telah menerima PMN 802 miliar rupiah, dan dengan demikian, PLN menerima PMN dengan total keseluruhan 5 triliun rupiah di 2021 dari pemerintah. Di tengah geliat pemulihan ekonomi, Bank Dunia justru kembali merevisi pertumbuhan ekonomi global pada 2022. Varian baru COVID-19 disebut-sebut mengancam agenda pemulihan ekonomi. Bukan hanya itu, kenaikan inflasi, tingkat utang, dan ketimpangan pendapatan membuat laju ekonomi kian berat. Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 tumbuh 4,1%, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 4,3%. Perlambatan ini diprediksi akan berlanjut sampai 2023 dengan proyeksi pertumbuhan hanya 3,2%. Presiden Bank Dunia, David Malpass, mengatakan kekhawatiran terbesarnya adalah melebarnya ketidaksetaraan global. Selain itu, inflasi yang tinggi pada barang makanan dan energi akan membebani rumah tangga.
Secara global, inflasi bahkan berada pada tingkat tertinggi sejak 2008. Pada 2023, aktivitas ekonomi di semua negara maju seperti Amerika Serikat, kawasan Euro, dan Jepang kemungkinan akan pulih lebih dulu dari pandemi COVID-19. Meski begitu, output di negara berkembang diperkirakan akan tetap 4%, alias lebih rendah dari sebelum COVID-19.